Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 dari PT IKC Universitas Negeri Medan yang akan mempresentasikan hasil program kami yaitu program eh, pembelian postcard dan album K-pop. Di sini kami kelompok 3 terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri selaku moderator dan pemateri nantinya, yaitu Naura Rahminadira Malau. Di atas ada teman saya Fitri Mutmaina, ada teman saya Divalia Zahra, dan juga ada Mary Kristi Sinaga. Baiklah, cukup untuk perkenalannya. Langsung saja kita mulai ke video presentasinya. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini, budaya K-pop menjadi populer di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, ketika album baru dirilis oleh grup-grup K-pop terkenal seperti BTS, Blackpink, Seventeen, atau aespa, para penggemar seringkali rela antri panjang hanya untuk mendapatkan album edisi terbatas atau photocard eksklusifnya. Namun seringkali terjadi masalah dalam sistem antrian yang tidak teratur, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan baik untuk pelanggan maupun pemilik toko. Nah, oleh karena itu, kami mencoba membuat sebuah simulasi sistem antrian di toko album K-pop dengan memanfaatkan struktur data. Struktur data yang kami gunakan adalah queue atau antrian, stack atau tumpukan, dan array atau daftar data tetap. Nah, dalam simulasi ini kami menggunakan 3 jenis struktur data yang tadi. Salah satunya adalah kue. Kue atau dalam bahasa Indonesia disebut antrian adalah salah satu jenis struktur data linear di mana proses penambahan data dilakukan dari belakang dan pengambilan data dilakukan dari depan. Nah, sifat utama dari kue adalah first in, first out, atau disingkat dengan FIFO, yang berarti data yang masuk pertama akan keluar pertama. Prinsip ini sama seperti orang mengantri di kasir, siapa yang datang lebih awal akan dilayani lebih dulu. Lalu, dalam program simulasi toko album K-pop ini, kue berfungsi untuk menyimpan daftar fans yang ingin membeli album. Sistem setiap kali ada fans baru yang mendaftar, sistem akan menambahkan data fans ke bagian belakang antrian. Dan ketika ada fans yang akan dilayani, sistem akan mengambil data fans dari bagian depan antrian. Dengan begitu, proses pelayanan menjadi teratur dan adil, sesuai urutan kedatangan. Contohnya, fans A datang pertama masuk ke antrian. Lalu fans B datang kedua masuk di belakang. Nah, ketika proses pelayanan dilakukan, fans A akan dilayani lebih dulu, baru kemudian fans B. Lalu ada pun alasan kami memilih struktur data kue karena cocok untuk mensimulasikan sistem antrian nyata seperti antrian di toko, rumah sakit, atau loket tiket. Struktur ini mencerminkan urutan layanan yang adil, lalu mempermudah proses pelayanan secara berurutan. Sistem bisa langsung mengetahui siapa yang datang dulu dan harus dilayani terlebih dahulu. Lalu membantu menjaga ketertiban dan efisien pelayanan. Nah, tidak ada yang bisa menyerobot antrian karena urutan data sudah jelas tersusun dari depan ke belakang. Nah, dalam program ini simulasi antri beli album K-pop ini digunakan beberapa struktur data tadi, yaitu kue salah satunya. Pemilihan struktur data ini disesuaikan dengan kebutuhan fitur dan proses yang disimulasikan dalam program, agar perilaku program dapat mencerminkan kondisi nyata secara logis dan efisien. Nah, struktur data kue ini digunakan untuk menyimpan daftar fans yang ingin membeli album. Kue bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out, yang berarti fans yang masuk terlebih dahulu ke dalam antrian akan menjadi yang pertama dilayani. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mary. Kepada Mary, saya persilahkan. Baik, struktur data yang selanjutnya yaitu array atau list. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dalam satu blok memori di mana setiap elemen memiliki indeks yang unik. Dalam banyak bahasa pemrograman seperti C++ atau Java, array bersifat statis. Artinya kita harus menentukan ukuran array sejak awal. Namun, kami memilih bahasa Python. Dalam Python ini, struktur yang mirip array disebut list, yang bersifat dinamis, bisa bertambah atau berkurang ukurannya.
Nah, ciri-ciri utama array list ini yang pertama, elemen berada dalam urutan yang tetap, tidak acak. Yang kedua, akses data menggunakan indeks numerik, dimulai dari 0. Yang ketiga, dapat menyimpan berbagai jenis data dalam satu struktur atau khususnya di Python. Yang keempat, dalam bahasa statis, ukurannya tetap, dalam Python list, ukurannya dinamis. Nah, array ini sangat berguna ketika kita ingin mengelola banyak data secara berurutan. Misalnya menyimpan daftar nilai mahasiswa, daftar belanja, atau bahkan daftar photocard K-pop seperti dalam program simulasi kami. Tanpa array, kita harus membuat banyak variabel untuk setiap data yang tentu tidak efisien. Nah, kelebihan dalam array ini yang pertama, akses datanya cepat. Mengakses elemen dalam array sangat cepat karena cukup panggil nama, list, array, atau indeks. Yang kedua, sederhana dan efisien, cocok untuk menyimpan data yang tidak sering diubah. Yang ketiga, mudah digunakan. Array sering diajarkan paling awal dalam pembelajaran algoritma karena mudah dimengerti. Namun, adapun kekurangannya, yang pertama, pada array statis, ukurannya tidak bisa diubah. Yang kedua, operasi sisip dan hapus di tengah array lambat karena harus menggeser elemen lain. Yang keempat, dalam array biasa tidak bisa menyimpan data secara hierarkis atau terstruktur, misalnya objek kompleks. Nah, pada implementasi objek kami, daftar photocard dalam program simulasi toko K-pop kami disimpan dalam list. Saat fans dilayani, program memilih photocard secara acak dari array ini menggunakan random choice. Lalu struktur data selanjutnya yaitu stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Artinya data yang masuk terakhir adalah yang pertama yang keluar. Bayangkan seperti menumpukkan piring. Piring terakhir yang kita lakukan di atas akan jadi yang pertama kita ambil. Nah, operasi pada stack ini yang ada 4, yang pertama yaitu push, yaitu menambahkan data ke atas stack. Yang kedua, pop, menghapus data dari atas stack. Yang ketiga, pick atau top, melihat isi atas stack tanpa menghapus. Yang keempat is empty, mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Nah, adapun beberapa kelebihannya, yang pertama, sederhana dan efisien, karena hanya ada satu pintu masuk dan keluar. Yang kedua, sangat cocok untuk menyimpan histori seperti fitur undo atau penelusuran rekursif. Yang ketiga, mudah diimplementasikan baik menggunakan array maupun linked list. Lalu, adapun beberapa kekurangan dari stack ini, yang pertama, hanya bisa diakses dari bagian atas saja. Kita tidak bisa mengambil elemen di tengah atau bawah secara langsung. Yang kedua, tidak fleksibel untuk pencarian data random. Nah, contoh simulasi penggunaannya, dalam simulasi toko K-pop kami, setiap kali fans mendapatkan photocard itu disimpan ke dalam stack. Lalu ketika ingin melihat photocard terbaru, kita cukup melihat 5 elemen terakhir dari stack tersebut, karena stack hanya menyimpan data terbaru di atas. Baiklah, materi selanjutnya saya akan bawa. Baiklah teman-teman, di sini sudah bisa teman-teman lihat, di sini ada program yang sudah kami buat. Kurang lebih begini bentukan codingannya. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung melakukan run pada program. Baiklah, kurang lebih begini bentuk programnya. Baiklah, untuk fitur pertama di sini adalah fitur tambah antrian. Bisa dilihat pada fitur pertama ini, teman-teman. Fitur ini adalah fitur yang menggunakan sistem atau struktur data V. Baiklah, saya akan mulai langsung penggunaan fiturnya. Baiklah, di sini saya tekan fitur pertama. Di sini saya masukkan nama fansnya itu nama saya sendiri, Naura. Dan seperti ini kita enter. Baiklah, nama saya sudah berhasil dimasukkan ke dalam tambahan antrian. Jadi di sistem ini adalah penjelasan fiturnya seperti ini. Fitur ini memungkinkan para pengguna untuk mendaftarkan dirinya ke dalam sistem antrian toko album K-pop. Nah, ketika pengguna memilih menu ini, mereka akan diminta memasukkan nama. Setelah memasukkan nama, sistem akan secara otomatis memberikan data kepada fans, yaitu berisi nomor antrian yang otomatis akan bertambah seiring dengan pendaftaran fans yang ingin membeli album atau photocard K-pop. Kedua, nama fans. Jadi setelah nama fans diinput, otomatis akan
terdaftar nomor antrian. Yang selanjutnya, dia akan ketahuan waktu dia memasukkan namanya itu kapan. Jadi, dengan menggunakan struktur data queue, yaitu dengan menggunakan sistem append atau tambahkan, program ini akan secara otomatis menambahkan fans ke dalam daftar list pembeli yang ingin melakukan pembelian photocard ataupun album di toko K-pop. Baiklah, fitur selanjutnya adalah fitur layani fans. Yaitu kita tekan fitur kedua dan tap seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu adalah tambahkan fitur nama fansnya. Nah, karena nama saya yang pertama, maka saya akan Luan yang dilayani. Jadi, ini saya mendapatkan photocard Jimin, yaitu ini menggunakan program yang namanya Ray tadi, yaitu menggunakan random choice. Jadi, saya dapat photocardnya Jimin itu karena pemilihannya secara random oleh sistem. Dan waktu pelayanannya itu kurang lebih juga di sini dikasih tahu berapa lama waktu melayani satu fans. Baiklah, selanjutnya untuk fitur yang ketiga, karena antriannya sudah selesai, kita mulai dari antrian yang pertama, yaitu kita tambahkan dulu fans baru, seperti namanya teman saya ini Fitri, saya tambahkan. Baiklah, kita baru Mary. Baiklah, setelah menambahkan dua fans yang lagi, kita masukkan ke fitur yang ketiga, seperti ini. Baiklah, di sini kita bisa lihat pada fitur ini, dia itu menampilkan daftar fans. Jadi, kita lihat dulu siapa aja fans-fans atau antrian-antrian yang mana saja yang belum dilayani. Di sini tertera bahwa yang nomor 2 mengantri itu adalah Fitri dan nomor 3 adalah Mary. Jadi otomatis Fitri dulu dilayani baru Mary. Kita melihat daftar antrian ini menggunakan struktur data queue, di mana tujuannya untuk memonitoring antrian saat ini dan memantau siapa yang akan dilayani selanjutnya dan siapa yang datang lebih dahulu untuk dilayani. Nah, jika antrian kosong, dia akan menampilkan pesan tidak ada antrian. Baiklah, untuk fitur selanjutnya akan dibawakan Tifa, saya persilahkan. Nah, sekarang fitur yang keempat ada lihat photocard terbaru yang didapat. Jadi, setiap kali fans dilayani dan dapat photocard, datanya akan masuk ke dalam stack, yang artinya data disimpan secara last in, first out. Nah, fitur ini menampilkan maksimal 5 photocard terakhir yang udah didapat oleh fans. Outputnya dapat berupa nama fans, photocard siapa yang mereka dapat, dan waktu saat mereka dapatnya. Seperti di output kami ini menampilkan Naura telah mendapatkan photocard Jimin beserta waktu saat dia dapatnya. Jadi intinya fitur ini buat ngecek siapa yang terakhir dapat photocard dan member siapa yang mereka dapat. Fitur yang kelima ada statistik pelayanan. Fungsinya buat nampilin data total berapa banyak fans yang udah dilayani dan distribusi photocard yang keluar sejauh ini. Misalnya nih kan kelihatan photocard Jimin ini udah didapatkan oleh satu fans yaitu Naura tadi. Jadi datanya ini dihitung secara stack juga karena semua photocard yang keluar sebelumnya udah disimpan di sana. Dan fitur yang terakhir adalah keluar dari program. Kalau user memilih menu nomor 6, maka sistem akan menghentikan seluruh proses dan keluar dari menu utama. Dia akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan sistem antrian K-pop dan fitur ini untuk menutup dengan rapi tanpa error. Jadi kalau semua proses telah selesai, jadi fitur ini jadi tanda kalau semua proses dalam sistem udah selesai dijalankan. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan presentasi terhadap program yang kami buat di sini yaitu adalah simulasi sistem antrian pada toko K-pop dirancang menggunakan struktur data queue, stack, dan array berhasil menggambarkan proses pelayanan pelanggan secara efisien dan sistematis. Struktur queue digunakan untuk mengatur antrian fans dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, sehingga memberikan keadilan terhadap pelayanan berdasarkan urutan kedatangan para fans. Stack berfungsi sebagai pencatat histori photocard yang telah diberikan menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Sangat cocok untuk menampilkan foto card terbaru secara real time. Sedangkan array atau list digunakan untuk menyimpan daftar photocard tetap yang kemudian akan diakses secara acak saat fans dilayani. Dengan implementasi ini, program berhasil mensimulasikan sistem antrian toko yang realistis, interaktif, dan dapat dianalisis secara lebih lanjut melalui statik pelayanan.
meskipun terdapat tantangan seperti performa antrian yang lambat saat data besar dan kehilangan data saat program ditutup. Solusi seperti penggunaan DQueen dan pengelolaan data yang baik bisa menjadi langkah pengembangan selanjutnya. Jadi, secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan struktur data yang tepat sangat berpengaruh dalam merancang sistem informasi yang efisien dan mendekati kondisi yang nyata, terutama dalam konteks pelayanan pelanggan yang membutuhkan kecepatan, ketertiban, dan transparansi tentunya. Baiklah, sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.